teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Oke teman-teman, di sini bertemu lagi dengan Ustazah Nurul untuk pelajaran tematik. Nah, sudah siap semuanya ya? Oke, sekarang semuanya siapkan buku pena dan juga alat tulisnya. Buku penanya, buku pena 4A ya. Yuk, disiapkan semuanya. Nah, sekarang silahkan dibuka halaman 11. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang perambatan bunyi. Ada yang sudah tahu apa itu perambatan bunyi? Belum tahu ya? Nah, bunyi atau suara yang kita dengar ini, nah ini bisa merambat atau bisa kita dengar itu melalui 3 media teman-teman, yaitu media cair, media padat, dan juga media gas. Tapi bunyi itu tidak bisa kita dengar di ruang hampa. Ruang hampa itu apa toh Ustazah? Ruang hampa itu yang tidak ada udaranya teman-teman. Jadi kosong. Ruangannya kosong, nggak ada udaranya gitu. Nanti kita tidak bisa mendengar suara gitu. Nah, terus pada pertemuan hari ini kita akan melakukan percobaan. Nanti percobaan tentang pembuktian perambatan bunyi. Sebelum itu, Ustazah akan kasih contoh dulu ya. Perambatan bunyi melalui media gas. Nah, teman-teman, kalau pas Ustazah di dalam kelas, itu kan kalian mesti mendengar ya apa yang Ustazah terangkan. Atau kalau kalian lagi bercakap-cakap dengan teman-teman kalian, itu kalian pasti mendengar ya apa yang teman-teman cakapkan. Nah, itu namanya bunyi merambat melalui media gas atau udara. Jadi bunyinya itu merambat melalui udara, langsung terdengar di telinga kita. Kemudian bunyi merambat melalui media cair. Umpamanya, siapa yang di sini pernah renang? Yang tidak pernah renang ada. Nah, semuanya pasti pernah renang ya. Nah, kalau kita sedang berenang, itu kan kita mendengar bunyi dari atas, dari orang yang bercakap-cakap di atas. Nah, itu namanya bunyi merambat melalui media cair gitu. Kemudian bunyi merambat melalui media padat. Ada yang pernah mendengar? Ada yang pernah tahu? Nah, kalau kalian belum pernah tahu, mari kita mengikuti percobaan kali ini ya. Nah, di sini Ustazah punya alat dan bahan yang akan dilakukan ketika percobaan. Yang kita siapkan yaitu 2 buah gelas plastik. Boleh gelas seperti ini atau boleh gelas yang untuk minum itu ya, yang bisa dilubangi. Kemudian ada juga tali ya. Kemudian ada cutter atau gunting. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana bunyi dapat merambat melalui media apa tadi? Media padat. Jadi, gelas ini ya, kita lubangi. Ini sudah Ustazah rangkai ya ini ya. Nah, nanti ini kita lubangi, kemudian kita masukkan tali ke dalam lubang itu tadi, lubang gelas, dan ditali dan diikat ya, biar nanti talinya nggak lepas. Yang sebelah sini juga. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita buktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media padat. Ustazah, media padatnya itu apa? Media padat yang kita gunakan yaitu talinya ini, gitu ya teman-teman. Nah, untuk membuktikannya, Ustazah mau minta bantuan Ustazah Fatin dulu ya. Monggo Ustazah. Nah, ini Ustazah di sini, Ustazah Fatin di sana. Kita renggangkan ya. Nah, biar kelihatan dulu. Nah, ini pegang ya teman-teman, biar nanti bunyinya bisa merambat. Kemudian yang satu mendengarkan di telinga. Bentar. Yang satu mendengarkan di telinga, yang satu berbicara bisik-bisik. Nah, Ustazah Fatin dapat mendengar apa yang Ustazah bilang. Kemudian sekarang Ustazah Fatin mencoba ke Ustazah. Nah, Ustazah Fatin bilang, "Hei Ustazah Nurul," gitu katanya, padahal bisik-bisik ya. Nah, ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media padat, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selain itu nanti kalian juga bisa cari referensi lain di buku tentang bunyi dapat merambat di
media padat. Kemudian yang kedua, bunyi dapat merambat di media cair. Sekarang kita sediakan baskom ataupun ember juga boleh, tempat air gitu ya teman-teman. Kemudian kita isi air. Kita isi air setengah penuh, ya ini mau lumayan penuh deh ya. Kemudian kita tempelkan telinga kita ke dalam permukaan sini. Jadi gini. Oke. Kemudian salah satu tangan kita mengetuk. Nah, nanti akan terdengar suara tuk 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 gitu di atas permukaan air ini. Itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat di media cair. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi dapat merambat di media gas. Kayak seperti yang Ustazah contohkan tadi, ketika kita berbicara seperti ini biasa itu kita dapat mendengar ya, itu namanya bunyi dapat merambat di media gas. Atau kalau kita sedang bermain di gunung, kita berteriak, nanti akan terdengar suara. Ataupun ini ada suara wiu wiu wiu, dengar nggak ya? Nah itu juga, nah ini kan suara kalau ini ya ambulan lewat ya di dekat sekolahan kita ya. Nah itu namanya bunyi dapat merambat melalui media gas. Nah sampai sini kan gitu. Oke teman-teman, sampai di sini untuk percobaan kali ini. Tugas kalian yaitu kalian nanti di rumah silahkan membuat media seperti ini nanti. Kemudian kalian kirimkan fotonya ke Ustazah Nurul ataupun Ustazah Fatin untuk kelas 4B. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan dibuka halaman 13. Teman-teman, kemarin bersama Ustazah Fatin kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat apa itu gagasan pokok dan pendukung? Masih ingat nggak? Kalau sudah lupa, nanti bisa dibuka lagi ya. Gagasan pokok yaitu inti dari setiap paragraf. Kalau gagasan pendukung itu adalah kalimat yang menjelaskan dari gagasan pokok. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan pendukung itu berbeda ya teman-teman. Berbeda, namanya pokok sama pendukung itu berbeda. Nah, bedanya di apa? Bedanya di fungsinya. Kalau fungsi gagasan pokok itu sebagai intinya atau pokoknya atau indukannya yang paling pokok gitu. Nah, kalau gagasan pendukung itu sebagai penjelasnya gitu ya. Atau penjabarannya seperti itu. Oke teman-teman, sekian untuk materi tematik pada hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan. Jangan lupa juga ya, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap rajin sholatnya, ibadahnya tetap dilaksanakan, dan nggak usah keluar kemana-mana, di rumah aja. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.